Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di kelas matematika interaktif. Siap-siap, karena hari ini kita akan belajar dengan cara yang menyenangkan. Namun sebelumnya saya akan menanyakan satu hal. Pernahkah kalian waktu sekolah atau kuliah, di mana gurunya langsung kasih rumus, terus kalian disuruh kerjakan soal tanpa tahu rumus itu datang dari mana? Gimana rasanya? Bingung? Hafal tapi nggak paham? Atau malah langsung buka Google? Ya. Nah, hari ini kita akan bahas pendekatan yang bisa mencegah hal itu terjadi di kelas yang akan kalian ajar nanti. Ya, pendekatan ini tidak hanya mengajarkan apa, tapi bagaimana dan mengapa. Ya, inilah yang kita sebut dengan pendekatan saintifik. Jadi, para calon guru semua ya, strategi pembelajaran matematika berbasis pendekatan saintifik di video ini akan saya jelaskan. Ya, silahkan dinonton sampai selesai. Oke? Ya, untuk menu materi hari ini kita akan bahas terkait pengertian pendekatan saintifik, kemudian implementasi dalam pembelajaran matematika, kemudian kelebihan pendekatan saintifik dalam pembelajaran matematika. Ya. Jadi yang pertama kita akan bahas terkait apa itu pengertian pendekatan saintifik. Ya. Jadi pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada cara kerja ilmiah dengan tujuan mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara logis, sistematis, dan kritis melalui kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan proses keilmuan. Jadi dengan pendekatan saintifik ini, itu siswa bekerja seperti cara kerja ilmuwan, ya. Nah, gitu. Kemudian dalam pendekatan saintifik itu ada beberapa tahap. Nah, di sini saya menjelaskan menurut Kemendikbud 2013, ya pendekatan saintifik dalam pembelajaran itu mencakup 5 langkah. Yang pertama, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar atau menegosiasi, dan yang terakhir mengomunikasikannya. Ayo kita lihat bagaimana implementasi dalam pembelajaran matematika. Nah, ini yang penting teman-teman semua ya. Jadi ini tahap demi tahap ini saya jelaskan di sini. Yang pertama tahap mengamati. Ya, jadi di tahap mengamati itu siswa diajak mengamati masalah nyata atau objek matematika. Ya. Kemudian menurut salah satu ahli, yaitu Hosnan, kegiatan mengamati itu bertujuan membangun dasar untuk berpikir ilmiah dan meningkatkan keingintahuan siswa. Ya, dari coba lihat, mungkin bisa dilihat di gambar ya, bahwa aktivitas mengamati, ya salah satunya siswa diajak melihat langsung pola ubin lantai di ruang kelas. Mereka memperhatikan bentuk dan susunan pola, apakah ada simetri lipat, simetri putar, translasi, refleksi, atau rotasi. Ya, jadi ini kita bisa perhatikan di sini, ya. Ini ada kumpulan siswa sedang melakukan aktivitas mengamati, ya. Ya, jadi gambar itu hanya pemanis, ya. Jadi silakan dilihat, teman-teman. Ya, kemudian tahap yang selanjutnya itu adalah menanya. Ya, di tahap ini siswa mengajukan pertanyaan tentang fenomena matematika yang diamati. Ya.
Jadi menurut Brunner menyatakan bahwa rasa ingin tahu siswa itu berawal dari bertanya ya. Jadi pembelajaran yang bermakna itu dengan bertanya. Nah, siswa mulai membangun struktur kognitif yang baru ya. Jadi kalau kita menjelaskan di kelas terus tidak ada siswa yang bertanya, itu menjadi pertanyaan ya. Jangan-jangan ini tidak ada yang paham ya sama sekali, atau paham semua ya, bisa jadi ada dua kondisi. Ya. Kemudian aktivitas menanya ya. Siswa diarahkan untuk mengajukan pertanyaan seperti biasa ya, misalkan apakah semua pola ubin simetris. Kemudian bisa juga pertanyaan jenis transformasi apa yang terlihat pada ubin ini. Kemudian bagaimana cara menggambarkan ulang pola tersebut di kertas grafik ya. Jadi ada beberapa pertanyaan itu ya, ini hanya contoh pertanyaan saja yang bisa digunakan atau yang bisa dilakukan oleh siswa pada saat tahap menanya ya. Kemudian tahap yang ketiga itu adalah mengumpulkan informasi ya. Siswa mengumpulkan data, mencoba prosedur atau mengerjakan soal yang berkaitan dengan masalah ya. Jadi The Way di sini menekankan pentingnya pembelajaran berbasis pengalaman ya, atau experiential learning, di mana siswa harus berinteraksi langsung dengan objek belajar ya. Nah, aktivitas yang dilakukan pada saat mengumpulkan informasi itu, siswa diminta menggambar pola ubin. Ya, kalau tadi sudah mengamati, kemudian menanya, ya sekarang mengumpulkan informasi dengan cara menggambar pola ubin pada kertas berpeta. Ya, mereka mencoba melakukan refleksi terhadap garis tertentu. Kemudian rotasi pola pada titik pusat tertentu. Kemudian melakukan translasi pola ke arah tertentu. Siswa menguji apakah transformasi yang mereka terapkan menghasilkan pola yang sama seperti ubin asli. Nah, di sini ada refleksi, rotasi, dan translasi. Jadi untuk melakukan refleksi, rotasi, dan translasi itu saya tidak jelaskan di sini karena saya hanya fokus pada tahapan bagaimana pendekatan saintifik itu dalam pembelajaran. Jadi untuk melakukan refleksi itu seperti apa, rotasi itu seperti apa, itu silakan dinonton video ini ya teman-teman ya. Nah, di sini ada channel YouTube yang saya lampirkan di slide-nya. Ya, itu. Nah, kemudian alat bantu yang bisa digunakan pada saat mengumpulkan informasi itu bisa berupa penggaris, ya, kertas berpetak, ya, dan lain sebagainya. Atau bahkan bisa menggunakan perangkat lunak, ya. Ya, ini bisa juga menggunakan GeoGebra, ya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang keempat. Ya, ada namanya tahap menalar, ya. Ya, jadi siswa menganalisis informasi, mengidentifikasi pola, kemudian membuat hubungan antar konsep dan menarik kesimpulan, ya. Nah, menurut Piaget menekankan bahwa pembelajaran itu adalah proses aktif, ya, dalam membangun skema kognitif melalui proses asimilasi dan akomodasi. Ya, jadi aktivitas yang dilakukan pada tahap mengasosiasi atau menalar ini, ya, siswa membandingkan pola hasil percobaan mereka dengan pola ubin asli, ya. Mereka membuat kesimpulan, ya, misalnya kesimpulannya pola ini bisa dibentuk dengan refleksi dan translasi berulang, ya, kemudian atau ada simetri lipat di sepanjang garis diagonal, ya, gitu. Kemudian tahap yang kelima, ya, itu mengomunikasikan. Ya, di sini ada gambar siswa sedang berdiskusi dengan temannya, ya. Siswa menganalisis informasi, kemudian mengidentifikasi pola, membuat hubungan antar konsep dan menarik kesimpulan. Ya, jadi Vygotsky menekankan bahwa interaksi sosial sangat penting dalam perkembangan kognitif siswa. Dengan mengomunikasikan ide, siswa memperkuat pemahaman dan meningkatkan kemampuan berpikir logis, ya. Aktivitas yang bisa dilakukan pada tahap mengomunikasikan ini adalah siswa mempresentasikan pola ubin yang mereka analisis dan menyebutkan jenis transformasi yang digunakan, ya.
Kemudian bentuk penyampaian, ya lisan di depan kelas, poster, ya, video penjelasan singkat, ya, atau siswa lain memberi masukan atau membandingkan pola dan strategi transformasi antar kelompok, ya. Sehingga di akhir pembelajaran itu siswa bisa menemukan atau menyimpulkan atau dibilang bisa dikatakan produk akhir, ya. Jadi pola ubin lantai sekolah kami dapat dibentuk dari satu segi empat kecil yang direfleksikan terhadap sumbu vertikal, lalu ditranslasikan secara horizontal. Pola ini menunjukkan adanya simetri lipat dan translasi berulang. Jadi ada penemuan yang mereka temukan dari tahap-tahap ini, ya. Jadi tidak hanya dikasih, oh ini seperti ini ya, rumusnya ini, ya, tetapi kita kita mulai dari tahap menanya, mengamati, ya, kemudian menanya, ya, mengumpulkan informasi, kemudian menalar, dan yang terakhir mengomunikasikan sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang tepat, ya, seperti itu, ya. Kemudian, ya, ada beberapa kelebihan pendekatan saintifik dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, mendorong pembelajaran aktif dan bermakna. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir dan kreatif. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap ilmiah seperti jujur, teliti, dan objektif. Dan yang terakhir, memfasilitasi pembelajaran kontekstualnya. Tentunya seperti itu, ya. Nah, di sini saya ada pertanyaan buat teman-teman semua, ya. Silakan dijawab di kolom komentar. Ya, dari kelima langkah 5M tadi, ya, menurut Anda langkah mana yang paling menantang untuk diterapkan di kelas matematika? Mengapa? Ya. Jadi 5 tahapan tadi, ya. Ya, jadi silakan dijawab di kolom komentar. Ya, mungkin cukup untuk video kali ini terkait pendekatan saintifik dalam pembelajaran matematika. Terima kasih. Saya Nur Wahida MPD. Mohon dinonton video ini dengan full, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.